Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana upaya ikhtiar yang dilakukan oleh Hajar, ya, istri Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sehingga terekam di dalam Surat Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian daripada syiar agama Allah. Artinya sampai sekarang itu masih menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, sehingga terus terkenal. Itu merupakan syiar yang menunjukkan tentang kebenaran Islam, bahwa tempo dulu pada masa Nabi Ibrahim, dan ketika itu meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil di kota Mekah. Nah itu syiarnya itu seperti itu. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sampai sekarang ya, dan kita yang belum pernah berangkat juga mesti ada keinginan itu. Bahkan yang sudah berangkat itu hendak yuk pulang. Itu namanya syiar Islam, syiar agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka siapapun yang ia beribadah haji ke Baitullah, ya, atau melaksanakan umrah, maka tidak ada dosa dia mengerjakan sa'i perjalanan, ya, di antara Safa dan Marwah yang jaraknya sekitar 500 meter, dan itu dilakukan 7 kali 500, 3 pal setengah, ya, 3 pal setengah. Tentu balik zaman Nabi Ismail atau zaman Siti Hajar nggak seperti sekarang ini. Cuma kita menggambarkan bagaimana ini bukit, kemudian ketika dari Safa menuju ke Marwah
itu ada lampu hijau. Itu dulu turun ke bawah, Batnul Wadi, jadi apa namanya, lembah. Yang namanya lembah itu kan orang, nah lari kecil. Itu sekitar 50 meter. Lari kecil ditandai dengan lampu hijau. Kalau wayah ini nyaman, ada AC-nya, ya kan? Dingin. Kemudian betis kita berjalan juga nggak di atas padang pasir, di atas lantai yang sangat halus dan tidak ada ratiknya. Siapapun yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah tidak ada dosa dia mengerjakan sa'i di antara keduanya. Ayat tawafa bihim. Tawaf itu mengelilingi, tapi ini maknanya adalah berjalan. Nanti ketika tawaf ya tentu di Baitullah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan, ya ini juga berdoa, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Coba gambaran bagaimana sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh Hajar, ya, termasuk walaupun Nabi Ismail masih kecil, sampai sekarang usaha itu masih kita melakukan. Itulah makanya jamaah Ibnu Qayyim itu memberikan penjelasan tentang hal kehidupan kita ini. Hidup ini kan memang singkat di dunia ini, itu kan memang singkat. Kalau dibanding dengan kehidupan di akhirat, kalau umur itu 60 sampai 70 tahun, ya Pak ya, di dunia kita ini hanya setengah 2 jam. Setengah 2 jam, satu hari untuk hitungan kehidupan nanti ketika kita di akhir itu 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Bahwa kita ini hidup di dunia baina sitin wa sab'in. Yang paling banyak orang meninggal itu 60 sampai dengan 70 tahun. Nah itu dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung diukur kehidupan kita dengan bandingan akhirat, hidup kita ini setengah 2 jam ya. Jadi singkat. Ulun ini di Kalimantan sudah 48 tahun. Rasa semalam naik kapal laut dari Surabaya sampai ke Banjar, bertemu dengan Al-Jihad. Lalu pertama ketemu dengan Al-Jihad. 3 hari di Banjar, dilempar ke Tanjung selama 2 tahun, balik lagi ke Banjar, ke Amunten. Jadi makanya semalam, hidup ini kita semua merasakan seperti itu sementara keinginan kita, target kita itu banyak. Kadang-kadang ada yang belum tercapai, ada yang sudah tercapai. Makanya dari Ibnu Qayyim, unduru ila sahab. Hendaklah engkau itu melihat hidup ini menuju ke awan. Karena awan itu kan gak terbatas. Udah pokoknya hidup itu yang luas gitu, jangan sempit. Saya dulu mengatakan wala tandur ilal ard. Jangan kamu tuh melihat ke tanah. Lihat ke tanah, nggak bisa melihat kemana-mana.
apalagi di kanan kirinya banyak pepohonan. Kita di sini ya begitu melihat ke atas, belum tadi di luar kita melihat, wah ya Allah, kekuasaan Allah luar biasa. Membanding masjid yang dulu dengan masjid yang sekarang. Asal lapang itu kalau melihat ke awan. Jadi lalu kita tidak ingin menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Rahmat Allah itu luas, kekuasaan Allah itu luas. Kematian kita tidak tahu. Kematian kita tidak tahu, dan kematian itu urusan Allah. Ketetapannya itu di sisi Allah dan tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang akan memberitahu. Cuma kadang-kadang aja manusia itu terlalu berlebihan sehingga menyatakan orang yang dianggap wali itu tahu matinya kapan, macam-macam ya kan. Melihat kisah-kisah yang kurofat itu kayak gitu. Jadi itu tahu ya kapan matinya ya. Ada ide. Rasulullah aja tidak pernah mengatakan bahwa beliau itu kapan meninggal dunia. Cuma kita ini orang awam, Pak. Dikisahi orang yang pintar itu kadang-kadang terbulik bungul seorang. Kenapa harus percaya? Ya alasannya mungkin berisi karomah, berisi apa itu namanya. Orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal, masih hidup di dunia. Bahkan ada yang pernah ketemu dengan orang yang sudah mati, ketemu secara jasad. Kalau ketemu di mimpi itu masih kurang lebih. Itu jadi aneh-aneh. Itu sudah jelas wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah orang itu ke alam kubur, itu ke dunia itu tidak lagi, sudah ada barzakh, sudah ada apa ya, sudah ada pemisah dinding. Tapi kitanya ini anak masih percaya. Ya, percaya itu orang yang mengisahi Nabi Khidir masih hidup. Nah, kita kan tahu ada kawan mengunjung ketemu Nabi Khidir, kita ini anak percaya. Jadi kita tatap bicara Ibnu Qayyim supaya luas, tatap ke atas, jangan ke bawah. Kalau merasa jalan sudah semakin sempit dari beliau, farji ilallah, maka segera kembali kepada Allah. Yang Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Balik aja kepada Allah. Kenapa jadi menuju ke tukang ramal, ke dukun, ke apa? Kan tidak. Kalau kita akan kembali kepada Allah. Allah itu maha al-alim, alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia Allah, yang Allah itu mengetahui baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Percaya atau tidak, hidup ini kita meyakini sesuatu yang tidak nyata. Yang nyata, yang tidak nyata itu diterangkan oleh Allah dan kita meyakini. Memang hidup ini tidak semuanya nyata. Anda yakin enggak besok? Yakin. Besok itu ada enggak? Kan masih gaib.
Jadi kalau memang hidup ini terasa sempit, kembali kepada Allah. Siti Hajar itu yakin, Mbak. Wahai suamiku, kalau engkau pergi menuju ke istrimu, ke Siti sana, dan itu merupakan perintah Allah. Secara logika kan nggak mungkin, Mbak. Nabi Ibrahim itu meninggalkan bini Anom itu. Logika loh, ada orang berceramah. Pada mungkin Ibrahim itu menunti bini Tuhan. Ya. Ada dua paham yang mengatakan bini Anom ini adalah dari apa? Orangnya hitam, Mbak. Kalau Siti Sarah itu orangnya tercantik. Ada juga yang mengatakan sehingga Ibrahim bule. Macam-macam orang mengisahkan. Cuma yang jelas bahwa Nabi Ibrahim tidak mengatakan bahwa ini apa namanya kepada. Cuma Siti Hajar tahu ini laki ini anda apa namanya, anak meninggalkan. Begitu, wahai suamiku, engkau meninggalkan aku itu karena Allah atau apa? Iya, karena perintah Allah. Idzan Allahu la yudhi'una. Sehingga kalau demikian itu yakin ya, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Nah, keyakinan itu yang penting. Keyakinan dalam hidup itu penting. Bagaimana enggak pokok yakin, pokok ragu? Gimana mau ragu? Yakin aja dulu. Farji ilallah, kembalilah kepada Allah karena Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang mengetahui yang nyata dan yang gaib. Apalagi tidak ada makhluk di alam dunia ini sekecil apapun yang tidak terdeteksi oleh Allah juga. Gak ada yang tersembunyi. Apa yang diciptakan oleh Allah itu gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua diketahui oleh Allah. Itu yang harus diyakini. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah mengetahui betul apa yang ada di alam semesta ini. Apabila sesuatu itu sudah kita terima, kenapa kita tidak mengucapkan alhamdulillah? Apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita inginkan, ada sesuatu yang tidak diinginkan Allah juga memberi. Loh, ada loh Pak, sesuatu yang kita tidak menginginkan ternyata Allah. Kalau mungkin bahasa kita ini tiba-tiba. Padahal bagi Allah tidak ada istilah tiba-tiba. Tidak ada bagi Allah itu sifat tiba-tiba. Karena Allah itu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi sesuatu yang terjadi itu memang kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah kejadian yang ada di alam ini serba tiba-tiba dalam artian kebetulan nggak ada. Mau tiba-tiba ada rezeki, dan mau nggak ada. Jadi makanya apa yang sudah kita terima ya sudah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini bentuk apa? Bentuk pujian, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita juga ingin seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman. Apakah itu ujian yang baik? Apakah ujian yang tidak baik? Nabi Sulaiman itu mampu menerima. Hadza min fadli Rabbi. Kemampuan yang itu kan Nabi kan. Lah ya itulah makanya kita diceritakan oleh Allah itu ibratun sebagai apa?
sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Hadza min fadli rabbi, kadang-kadang nyupir di belakang motor orang, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Mungkin mobilnya itu dia mendapatkan karunia Tuhanku. Liya beluani ashkur am akfur, untuk menguji aku. Nah, semua yang kita terima dari Allah itu untuk menguji aku. Apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang mengkufuri? Apakah aku menjadi orang yang taat atau aku menjadi orang yang ingkar? Itu aja judulnya. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, tiru juga doa Nabi Sulaiman. Surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kira-kira hafal itu. Bagus Pak dibaca. Ya Allah, berikan kepada Allah, bagi auzi'ni amal. Ya Allah, berikan kepada Allah kemampuan Allah untuk mensyukuri, an askura, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada Allah, juga nikmat yang Allah berikan kepada orang tua Allah. Nabi Daud, kalau Nabi Sulaiman yang bacakan Nabi Daudnya. Dan ya Allah, berikan juga kepada kemampuan untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat ketaatan. Bagus. Yang ketaatan itu engkau ridhoi ya Allah. Dan masukkanlah Allah ini ya Allah dengan rahmatmu menjadi orang-orang yang soleh. Rugi kalau biar kadang membaca itu. Pertama tulis pakai Latin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Penting kan kita tuh minta kepada Allah. Lalu mengulangi seperti apa yang Allah sampaikan semalam. Sebuah kapal Titanic, mungkin kalian juga pernah mendengar, itu dibuat oleh ratusan orang ahli di bidang apa-apa. Sampai direktur kapal Titanic itu karena saking yakinnya dengan ilmu yang dia miliki, mampu kapal ini ya dilayarkan menghadapi rintangan apa saja, termasuk andai nanti akan berhadapan dengan gunung es. Mungkin kalian pernah melihat filmnya, baru pernah melihat filmnya. Nggak tahu apakah ada di Google, nanti buka film Titanic. Sombongnya luar biasa. Kok jadi kapal es, gunung es, Tuhan pun ditajam juga. Kesombongan manusia juga. Kapalnya kapal mewah kan. Jadi mereka mengibaratkan kapal itu surga dalam melakukan kemaksiatan. Surga dalam melakukan kemaksiatan. Kapal mewah yang luar biasa. Jadi pokoknya kemaksiatan. Karena bagi mereka kan bukan kemaksiatan. Hak asasi manusia untuk mendapatkan apa yang ia inginkan kan begitu.
Islam kan tidak, Pak. Islam tidak seperti itu. Karena dalam Islam itu ada al-amr, ada an-nahyu, ada perintah, ada larangan. Perintah akan mendatangkan kenikmatan, justru kalau larangan dilanggar itu akan mendapatkan kesengsaraan. Itu kita. Akhirnya berlayar. Rupanya tantangan ketika itu kapal yang kapal itu menghadapi gunung es yang besar yang sama sekali tidak bisa diterjang, pecah kapal itu, matilah mereka itu. Sedangkan kapal Nabi Nuh itu dibuat hanya oleh Nabi Nuh sendiri. Jadi Titanic tenggelam, sedangkan kapal Nabi Nuh menyelamatkan umat manusia, sehingga kita ini. Jadi semua manusia sebelum Nabi Nuh sirna. Mana-mana yang kafir ya, termasuk juga anaknya Nabi Nuh Kan'an, ya, termasuk istrinya juga tenggelam semua, ditelan oleh banjir. Tinggal yang berada di kapal Nabi Nuh. Nah, inilah yang namanya taufik, hidayah, itu hanya dari Allah. Taufik itu kemampuan kita untuk melaksanakan hidayah. Jadi taufik itu adalah sebuah kemampuan kita untuk melaksanakan hidayah. Kadang-kadang ada orang sudah dapat hidayah, ya, tetapi begitu melakukan susah. Makanya ada doa dari Rasulullah, Allahumma a'inni, ya Allah berikan kepada ulun pertolongan. Kalau istilah orang tasawuf itu, ya Allah berikan i'anah. Jadi i'anah itu maknanya adalah berikan kepada ulun tuh kemampuan untuk menyempurnakan, coba. Itu i'anah. Nanti ada hidayah, ada taufik, ada i'anah gitu. Kalau seperti yang kita sampaikan sekarang ini, itu adalah bentuknya adalah hidayah. Hidayah itu kenapa? Alhamdulillah ulun mau menyampaikan pian berataan hakon belum mendengarkan biar ada jawaban kan hakon mendengarkan. Coba menyampaikan Ustaz yang bisa jadi orang dengarkan dulu. Mendengarkan dia kata hakon ngobat. Jadi hidayah. Tapi bagaimana kemampuan kita untuk melakukan itu taufik. Kemudian berikutnya adalah i'anah. Itu begitu tingkatan itu begitu. Apa? Sempurna. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah berikan kesempurnaan kepada Allah ini setelah hidayah, setelah taufik itu apa? Untuk berzikir kepada Allah. Untuk berzikir kepada Allah. Karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahyani. Rawahu Muslim. Ada Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah setiap detik Allah. Karena kita kan seperti itu, Pak. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kemampuan untuk mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan. Jadi baik itu sesuatu yang dianggap tidak baik, sesuatu yang dianggap baik, semuanya baik, begitu loh. Keinginan kita. Kita ini kadang-kadang kalau nyaman itu baru sampai kita pada tingkatan bersyukur. Begitu sudah susah, iya Allah. Iya Allah.
Apa maka aku hanya sakit kemudian dikira sakit itu sahuran itu. Para nabi yang sakit juga. Ketika orang keimanannya itu semakin bagus, dekatnya kepada Allah itu semakin bagus, itu ibarat kasajaratin thayyibatin. Maka ia seperti pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apa? Akarnya itu kuat menghujam ke dalam tanah. Asluha wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Nah, pohon yang rindang ini akan memberikan buahnya kemanfaatan bagi seluruh orang. Jadi tidak hanya kita ini ya, tidak hanya kita ini berakidah yang baik, tidak hanya kita ini beribadah yang baik, maka akhlak pun baik juga menentukan kita. Sehingga Allah mengatakan asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apa namanya? Batang, cabang, ranting, termasuk daun-daunan juga ikut berbuah. Berbuah itu ada akhlak, Pak. Biar orang itu menganggap dirinya tauhidnya bagus, tidak perlu buat kesirikan. Oh, sembahyangnya sampai sholat tahajud, tetapi tidak mendatangkan buah. Gak bisa model menyenangkan orang. Ini Pak, kita yang susah. Kenapa? Akhlak. Itu tuh seperti itu gambarannya. Nah, jadi kemudian sesuatu yang perlu kita beri garis bawah di sini, Pak. Kita ini sebenarnya kan, kalau kita mau ambil kisah dari bapak kita, kayak kita, Nabi Adam, kita ini bukan penduduk asli di bumi, Pak. Iya, bukan penduduk asli di bumi. Jadi, loh, kalau begitu apa? Loh, kita tuh kan biasanya orang bertanya, biar Pak Jisuli kan asalnya mana? Padahal kan amun teh dia ada percaya. Ada percaya untuk ada percaya mungkin ingoh bahasa bisa juga banyak. Kalau lu sih nggak memperankan ingoh apa, penting orang memahami apa yang lu sampaikan. Ya sudah disyukuri juga kau bersuara. Nah kan seperti itu, syukurnya kau bersuara, bukan bersuara apa juga. Suara awak pulang nyaring. Ada Allah karena mendengarkan orang khutbah. Oh my gimmicknya. Mana seorang sudah mengantuk, gimmick tak ulang kata. Disyukuri. Jadi kita ini asalnya adalah dari surga. Loh, kenapa jadi kita tidak kembali ke surga lagi? Kan aneh jadinya, Pak. Tempat di mana orang tua kita Nabi Adam tinggal pertama kali. Jadi semestinya kita tinggal di bumi ini itu hanya sementara. Untuk apa? Untuk sekolah, untuk menghadapi ujian. Karena sekolah ujian. Ujian, katakan sekolah dasar, sekolah lanjutan, tingkat pertama, tingkat kedua, ada yang sampai sarjana, S1, S2, S3. Nah, seperti itu hidup. Kalau nggak ujian kan nggak tahu, Pak. Kita itu kan nggak ada ujian, jadi akhirnya nggak tahu. Kalau kita ibarat sekolah, kita ini mestinya jadinya pengajian itu diadakan ujian lalu S1, S2. Kalau pian-pian ini, Pak, 1 bulan itu berapa kali pertemuan? Kadang-kadang maaf lah, kalau ada jual mengajar.
Nah ada anak kuliah tuh sebulan berapa kali ya kan pertemuan. Ada kan suatu loh, 4 ujian lolos. Ada yang seperti itu loh. Jadi kalau kita ini benar-benar memang ujian kan, turunkan ke dunia sekolah ujian. Nah karena ujian itulah akhirnya ada juga yang lulus, ada juga yang tidak. Itu secara khusus itu Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in min sungguh aku uji kamu itu, tidak hanya satu orang, ya semua kok. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ujungnya wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan berikan ujian kepadamu. Ayo lolos, katakan. Pelajarannya apa? Dari rasa takut. Kita takut, kita tuh bukan takut menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dunia. Kita takut ini kepada Allah. Karena dalam hidup ini tidak bisa terlepas antara al-khawfu wal khawfu wal raja'u. Hidup ini tidak bisa dilepaskan antara bagaimana kecintaan kita kepada Allah, bagaimana rasa takut kita kepada Allah, bagaimana rasa harap kita kepada Allah. Itu dalam segala hal itu begitu. Sementara kita diuji juga rasa takut, lolos enggak? Begitu kita diuji yang tidak baik, lalu kita sering mengatakan, ya Allah, kenapa kejadiannya macam ini? Aku sudah ibadah macam ini lah, masih jauh sakit hidup. Kadang melihat sakit pada seorang banyak lagi, mas berat tapi ujian. Itu tuh ujian gitu. Dan setiap kita akan mengalami, entah sedikit atau tidak. Waljub, rasa lapar. Apa dikira orang lapar itu orang miskin aja? Orang sugih bisa juga lapar. Kada boleh makan ini, kada boleh makan itu, duit sing banyakan. Coba akan makan daging, kadang serabah langsung. Ada di antara kita ada apa-apa yang kita siapa kan? Wana kasim minal amwal, kurangnya harta. Dulu waktu masih jaya-jayanya, begitu sudah umur semakin kan mesti waman mu'amir nunakkisu fil khalq. Manusia itu ya satu saat aku ciptakan, kemudian aku jadikannya seperti kekanak pulang. Ku panjangkan umurnya, begitu umur kayak kekanak pulang. Itu kan seperti itu sudah Allah menjelaskan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Cuman kita ini merasa kayak seorang dengan ujian ini. Ada lembaran-lembarannya, ada ujian. Wa naqsin minal anfus, ada kekurangan jiwa, ada kematian, ada anak-anaknya berdahulu mati, ada bapaknya, saudaranya, kawan-kawannya, terbulik seorang yang masih hidup. Kadang-kadang ada di masjidnya dah, penuhannya aku. Kawan pian mana? Berdahulu berdatang. Kita syukuri, kita syukuri kekawanan berdahulu seorang masih ada. Kita syukuri, ini nikmat, ini umur ini nikmat. Kadang-kadang ada anak mati waktu ini, ada cocok lompatan makan ini. Saurat nggak ada cocok.
Orang cocok kan? Seorang nggak ada kawan. Allahu Akbar. Jadi kita ini berharap baik kembali lagi di mana kita dulu berada. Bapak kita tuh berada di surga, ya balik toh. Minimal keinginan kita tuh mesti ada. Kita nggak boleh juga baik menjadi orang yang ujub memastikan diri masuk surga. Nggak ada penjelasan seperti itu. Kalau memohon iya, tapi kalau menetapkan tidak. Walaupun para sahabat itu ada yang ditetapkan oleh Rasulullah diprediksi masuk surga. Takutannya luar biasa, Pak. Umar bin Khattab itu takutannya luar biasa, walaupun diprediksi masuk surga. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar apa bahasa kita itu, mengejar kafilah orang-orang yang soleh. Kawan ini rajinnya beribadah. Seorang empat itu mengejar. Ya tadi itu kita mengejar kafilah-kafilah orang-orang yang soleh, yang mereka juga akan kembali ke tanah air yang sangat luas, yakni di akhirat kelak. Ulun belum menceritakan bagaimana upaya daripada Siti Hajar dan Nabi Ismail, katakan begitu, luar biasa kemudiannya, sehingga apa yang dikerjakan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail sampai sekarang ini masih kita rasakan syiarnya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah syiar-syiarnya masih ada sampai sekarang. Banyu Zam-Zamnya itu kan masih kita rasakan juga. Apa ya, ada dong sumber air yang seperti itu luar biasanya sampai ke pelosok-pelosok di dunia ini merasakan air Zam-Zam yang luar biasa. Itu berkat apa? Sebuah ikhtiar kayak apa nih anakku Nina. Sudah beberapa hari ini kan dapat minum susu dengan baik, perbekalannya sudah mulai habis, sehingga ada bentuk sebuah ikhtiar. Insya Allah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan mudah-mudahan kita ini kembali ke tanah air menuju ke surga. Atanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.